Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati hari ini. Mari kita melengkapi hari ini dengan membaca firman Tuhan bersama saya Diakon Siska Prasetyaningsih dari lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKI Palangka 1. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-14 dengan judul perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah, nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Ku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada pagi ini ditulis oleh Vikaris Aprinita SPH yang diberi judul Allah Bekerja. Tuhan memanggil Musa dengan menjumpai dirinya secara langsung. Pertama, Musa dibawa masuk ke hadirat Allah yang kudus. Ini penting agar Musa menyadari perlunya kekudusan untuk dapat dipakai Allah. Kedua, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah nenek moyang Israel. Ini berkenaan dengan identitas Allah yang harus jelas, dibedakan dari para dewa Mesir pun dewa-dewa Midian. Tiga, Allah menyatakan umatnya karena mereka adalah umat perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu meliputi keturunan yang banyak dan tanah janjian yang aman. Musa adalah manusia biasa, punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Hal ini terlihat dari reaksi Musa saat dipilih Tuhan
menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa tidak antusias maupun mengiyakan karena merasa takut, merasa tidak mampu untuk memimpin orang-orang Israel. Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Musa dan akan berkarya melalui hidup Musa. Ia membuat pelayanan kita berhasil bukan karena kita melainkan Allah yang mengatur kita. Dia adalah Allah yang berdaulat untuk menyertai dan memperlengkapi kita. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Dia dalam segala hal yang dipercayakan seturut kehendak-Nya, dengan caranya sesuai waktunya. Kita siap sedia dibentuk, taat diatur, dan berserah diri untuk diutusnya. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli terhadap penderitaan manusia, terutama penderitaan umatnya. Karena itu, jangan berhenti berseru kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala sesuatunya yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon jadikan kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang. Agar melalui pelayanan ini, Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umatnya. God bless you.